Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga pada pagi hari ini kabarnya baik-baik saja. Oke, tanpa memperlama waktu, marilah kita mulai. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak, pada pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan sebuah materi mengenai listrik. Oke, sebelum Ustadz menjelaskan apa itu listrik, Ustadz mau bertanya, siapa yang tahu apa itu listrik? Mungkin Mas Alif mau menjawab. Apa Mas Alif? Oh, tidak tahu. Oke, baik. Ustadz akan kasih tahu. Apa itu listrik? Jadi, listrik itu adalah aliran muatan antara proton dan elektron yang mengalir pada sebuah penghantar dalam satu rangkaian. Itu listrik. Paham ya? Jadi, listrik itu adalah aliran muatan antara proton dan elektron yang mengalir pada sebuah penghantar dalam satu rangkaian. Baik, selanjutnya Ustadz mau bertanya lagi. Ustadz mau bertanya, apa itu arus listrik? Mungkin Mas Wahyu mau menjawab, Mas Wahyu? Oke, Mas Wahyu kurang tepat. Yang tepat itu, arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak atau yang mengalir dalam suatu penghantar, dan arus listrik itu selalu mengalir dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Itu adalah arus listrik. Oke, Ustadz udah menjelaskan penjelasan listrik dan arus listrik. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan apa itu konduktor dan apa itu isolator. Jadi, konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan listrik, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Itu konduktor dan isolator. Contoh dari konduktor itu ada tembaga, ada besi, dan ada juga seng. Sedangkan contoh dari isolator itu ada kayu, ada karet, dan juga ada plastik. Itu contoh dari konduktor dan isolator. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan bahwa listrik itu terbagi menjadi dua bagian. Ada listrik statis dan juga listrik apa? Listrik dinamis. Oke, Ustadz akan menjelaskan yang satu dulu, yang statis. Jadi listrik statis itu yaitu listrik yang ketidakseimbangan muatan listriknya dalam atau pada permukaan benda. Sedangkan listrik dinamis yaitu listrik yang dapat bergerak. Jadi listrik statis itu ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan suatu benda. Sedangkan listrik dinamis itu listrik yang dapat bergerak pada suatu benda. Itu penjelasan dari listrik statis dan juga listrik dinamis. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan apa itu satuan dan nama alat pengukur dari kuat arus listrik. Jadi, satuan kuat arus listrik adalah ampere. Sedangkan alat pengukur listrik adalah amperemeter. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan apa itu satuan dan alat ukur tegangan listrik. Kalau tadi itu alat dan satuan kuat arus listrik, sekarang itu satuan dan alat ukur tegangan listrik. Jadi satuan tegangan listrik
itu adalah volt. Sedangkan alat pengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Jadi satuan tegangan listrik itu adalah, benar Mas Wahyu, adalah volt. Sedangkan alat pengukur tegangan listrik adalah, benar Mas Ferdi, voltmeter. Oke, pada pinter-pinter nih. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan mengenai apa itu daya listrik. Daya listrik adalah jumlah energi listrik yang digunakan dalam setiap detik. Jadi daya listrik itu bisa disebut dengan watt. Jadi daya listrik itu yang sering kita gunakan setiap detiknya. 1 kWh adalah jumlah energi listrik yang digunakan 1000 watt dalam 1 jam. Bayangin, kalian dalam 1 jam itu menggunakan energi listrik 1000 watt. Apalagi hidup itu 24 jam. Kita kalikan 1000 watt kali 24 jam. Berapa yang kita gunakan? Berapa energi listrik yang telah kita gunakan dalam sehari? Tuh, jadi kita harus hemat dalam menggunakan energi listrik. Oke, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik dan rangkaian listrik itu terbagi menjadi berapa? Oke, pertama itu kita harus tahu apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Oke, selanjutnya kita harus tahu sesudah kita tahu pengertian rangkaian listrik, kita juga harus tahu terbagi menjadi berapa sih rangkaian listrik itu. Untuk rangkaian listrik terbagi menjadi 2. Ada rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Jadi pengertiannya, untuk rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Yang satu bertemu dengan yang lainnya. Jadi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Itu yang dinamakan rangkaian listrik seri. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan. Jadi kutub positif bertemu dengan kutub positif juga. Itu yang dinamakan dengan rangkaian listrik paralel. Sedangkan untuk prinsip kerja listrik itu mengalir dari kutub positif dan ke kutub negatif. Ini sama saja dengan sistem kerjanya atau prinsip kerjanya rangkaian listrik seri. Tuh. Dan terakhir, Ustadz akan menjelaskan atau memberitahu apa itu manfaat dari listrik. Jadi anak-anak, manfaat listrik yang pertama itu untuk penerangan pada malam hari. Yang kedua, sebagai daya bagi alat elektronik seperti TV, kulkas, AC, HP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik juga itu dapat menghasilkan gerak ada seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan lainnya. Baik anak-anak, mungkin karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran pada hari ini kita cukupkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, tugas nanti Ustadz akan kasih tugas membuat suatu rangkaian. Dan sudah Ustadz siapkan contohnya, dan kalian harus membuat rangkaian tersebut dalam satu aplikasi yang telah Ustadz siapkan. Jadi siapkan rangkaian atau desain rangkaian sebaik-baik mungkin. Dan Ustadz akan kirimkan tugasnya di Google Classroom.
Ya, jangan lupa dikerjakan. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.